Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada dalam mengikuti khotbah mingguan dari Jemaat GKI Ephatha Matalamagi Klasi Sorong. Saudara-saudara, sebelum berlangsungnya pemberitaan firman, mari kita mohon Roh Tuhan menolong kita. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami belajar bersama dari firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada kami amanat untuk memimpin diri kami, keluarga kami, persekutuan kami ke masa depan yang jauh lebih baik. Di atas panggilan itu kami renung firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya malam ini, hari Senin sampai hari Minggu depan, kami merenung panjang dan melakukan hebat firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, tahun 2024 bagi bangsa Indonesia adalah tahun di mana terjadi proses peralihan kepemimpinan di tingkat pusat dalam bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden untuk meneruskan warisan kepemimpinan pada periode berikut. Di tingkat daerah berlangsung juga awal tahun pemilihan anggota DPR Kota, Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI serta DPD RI. Itu semua adalah proses peralihan dari sebuah kepemimpinan legislatif dan eksekutif. Di akhir tahun ini, di tiap-tiap kota, kabupaten maupun provinsi berlangsung pemilihan kepala daerah. Itu juga adalah bagian dari proses peralihan kepemimpinan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Saudara-saudara, proses peralihan kepemimpinan ini bukan hal yang mudah seperti yang dibayangkan oleh kelompok-kelompok ekstrem. Sebab peralihan kepemimpinan ini adalah satu proses yang membuat orang menaruh hati, menaruh harapan, menaruh masa depan yang pasti. Apalagi kalau orang membandingkan pemimpin sebelumnya berhasil, maka bangsa ini merindukan pemimpin yang meneruskan keberhasilan itu satu tingkat lebih tinggi, dan jika tidak, maka paling tidak sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Firman Tuhan ini mengajak kita sekalian untuk merenung bagaimana meneruskan warisan kepemimpinan. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 mengabarkan tentang Musa mewariskan kepemimpinan terhadap bangsa Israel kepada Yosua.
Musa telah menyiapkan Yosua sebagai penggantinya atas petunjuk Tuhan. Ada banyak pemimpin-pemimpin muda dan besar dari bangsa Israel, tetapi atas doa, atas pergulatan iman yang sungguh dari Musa, Tuhan Allah menetapkan Yosua sebagai penggantinya. Proses regenerasi itu berlangsung ketika Musa telah mencapai usia 120 tahun. Musa kepada Tuhan, Musa kepada bangsa Israel, Musa kepada Yosua menyampaikan usianya yang sudah lanjut itu. Dan di usia yang lanjut itu dia menyadari waktunya akan berakhir. Maka segala hal telah disiapkan kepada bangsa Israel, tapi juga kepada Yosua dan pemimpin-pemimpin lain dari bangsa ini, supaya ketika ia sampai di seberang, maka pemimpin penggantinya dapat meneruskan kepemimpinan itu sampai dengan bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara, mujizat-mujizat terus ditunjukkan oleh Musa selama ia memimpin bangsa Israel. Musa mengatur sedemikian rupa bagaimana dia dapat berhadapan dengan bangsa Israel yang sangat sulit sekali diatur. Bangsa yang keras hati, bangsa yang tegar tengkuk, dan Musa berhasil. Ia berhasil menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan hampir tiba di tanah Kanaan. Apakah standar Musa ini, keberhasilan Musa ini dapat dilanjutkan oleh Yosua sebagai penggantinya? Firman Tuhan mengabarkan pada bagian selanjutnya, Yosua sangat berhasil. Yosua sama bagusnya dengan Musa. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi keberhasilan Musa membawa masuk keluar bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ini diikuti juga oleh tantangan-tantangan yang tidak gampang. Waktu dia hendak memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ia mesti berhadapan dengan Firaun yang kejam, Firaun yang tidak mau mengizinkan bangsa Israel sebagai budak di negaranya. Tapi pada saat yang sama Musa juga menghadapi tantangan hebat. Bangsa Israel yang keras kepala, dan bagi mereka, biar mereka diperbudak, yang penting mereka cukup dapat makan, minum. Selanjutnya masa depan tetap gelap, tidak perlu. Yosua juga punya tantangan untuk bawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dia harus berhadapan dengan raja-raja di tanah Kanaan yang sangat besar, banyak, dan juga lebih kejam. Selain itu, Yosua juga punya tantangan baru. Masyarakat di tanah Kanaan adalah masyarakat yang hebat, mereka yang kuat, perkasa, dan sulit sekali dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Walaupun begitu, Musa tidak hanya mendelegasikan tugas kepemimpinan bangsa, tetapi pada saat yang sama Musa juga ajak untuk umat ikut serta memberikan support, dukungan kepada Yosua. Dan Yosua diajak
untuk percaya pada janji penyertaan dan janji berkat dari Tuhan. Musa tidak hanya memberi tugas, tapi dia mengajak umat untuk ikut serta menopang Yosua. Musa tidak hanya memberikan sejumlah tugas berat kepada Yosua, tapi dia juga mengajak Yosua untuk berbenah diri dan percaya kepada janji penyertaan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama di minggu yang baru. Pertama, apapun proses peralihan kepemimpinan, regenerasi yang sudah, sedang, dan akan kita hadapi, hal pertama dan yang utama yang perlu kita perhatikan adalah meminta petunjuk Tuhan. Meminta petunjuk Tuhan itu modal yang kuat bagi pemimpin sebelumnya, tapi juga modal yang kuat bagi pemimpin berikutnya. Tanpa petunjuk dari Tuhan, maka kita akan salah memilih pemimpin. Tanpa petunjuk dari Tuhan, maka kita akan berat untuk memimpin bagian-bagian kita, tugas-tugas kita ke depan ini. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah dalam merekrut pengganti-pengganti, pemimpin-pemimpin baru, maka hendaknya kita transparan, terbuka untuk semua proses yang dijalani, supaya dalam sikap transparan kita, orang-orang yang akan dipimpin, lembaga-lembaga yang sedang dan akan dipimpin, semua diarahkan untuk mengikuti panduan petunjuk dari pemimpin-pemimpin baru. Sekecil apapun panduan dari pemimpin-pemimpin baru, pasti semua orang akan mengikutinya, karena semua telah dimulai dengan transparan, tidak ditutup-tutupi. Apa yang jelek dibuka, apa yang baik dibuka. Dan ini yang memberikan ruang hebat bagi pemimpin-pemimpin baru untuk meneruskan warisan kepemimpinan yang lebih berhasil guna. Hal yang ketiga yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini adalah sebagai pengganti pemimpin sebelumnya, hendaknya kita tidak tepuk dada, bangga pada apa yang ada pada kita sudah cukup. Tenang, tidak. Tetapi kita mesti membuka diri, kita mesti memberi ruang bagi pelatihan-pelatihan pengetahuan, keterampilan, talenta yang ada pada kita. Kita punya kemampuan, dan kemampuan ini mesti dikeluarkan, dilatih, dibangun kecakapan-kecakapan formal dan non-formal. Kita menutup diri terhadap pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan formal maupun non-formal, maka kita akan sedikit menemukan tambahan kekuatan, energi baru untuk menggerakkan diri kita, keluarga kita, persekutuan kita. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, belajar dari meneruskan warisan kepemimpinan, kita tidak boleh lupa terhadap pemimpin agung kita, Yesus Kristus. Yesus telah memberikan contoh bagaimana regenerasi, bagaimana suksesi kepemimpinan pada murid-muridnya dan pada semua orang yang bersedia untuk melangkah maju dan berhasil guna dalam segala hal. Ketika ia hendak mengakhiri hari-hari hidup, kerja dan pendapatan kurang lebih 3 tahun, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, waktuku akan tiba.
Aku akan menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Roh Kudus akan menolong saudara-saudara. Tapi hendaknya saudara-saudara berkomitmen untuk pergi ke seluruh dunia, mulai dari Galilea, Yudea, Samaria. Dan ingat, kamu tidak kosong. Ada penyerta, ada Roh Kudus yang menyertai kamu. Yesus tidak hanya mewariskan tugas mulia ini begitu saja, tapi disertai oleh janji penyertaan dan janji berkat. Semoga kita semua yang memasuki minggu yang baru ini mau melakukan tugas regenerasi, mau melakukan tugas suksesi atas diri kita dan semuanya. Kita berbangga, lalu ingat bahwa Yesus selalu menyertai kita. Dalam penyertaan Tuhan, kita semua pasti sukses. Tuhan memberkati kita. Amin.